Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sarapan pagi dengan kue ini, siangnya dengan buah naga. Belajar di Al-Hasani, semoga semua menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Marilah kita simak acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu. Marilah kita menyimak uraian ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 yang akan dibawakan oleh Buya Rizal Al-Hasani secara gramatikal, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nur Salamah dari kelas GGF 13. Sebelumnya kita sapa dulu Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Musispa. Ya, Buya semoga selalu sehat, makin sehat Amin, setiap amin ya hari, Allah, ya Rabbal Alamin. juga bersama keluarga besar ya Buya, dan seluruh peserta Al-Hasani semoga selalu dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Kita sapa juga Ibu Nur Salamah yang akan mendampingi Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Salamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zispa. Ya, Untuk kita semua, Alhamdulillah sehat ya, Ibu Nur Salamah juga ya. alhamdulillah. Ya, insya Allah sudah siap ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, kami dari grup MC semua mendukung Ibu dengan menggunakan jilbab yang senada ya, dengan warna birunya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Buya dan Ibu Nur Salamah untuk membawakan surat Al-An'am ayat 74 ini. Pada Buya dan Ibu dipersilahkan. Syukran Bu Sispa. Ya, sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga semua aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia di perjalanan ini selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masih dipilih. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita bermohon pada Allah agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah, orang yang sangat kita cintai. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 74. Kita bersama
Ibu Nur Salama. Assalamualaikum Bu Nur Salama. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Ibu Nur Salama di mana posisi ini? Di Palembang Bu ya. Oh, Palembang. Masuk ke Asani siapa yang ngajak Bu Nur Salama? Ibu Holia. Ibu Holia. Oke. Ya. Teman di mana Bu? Lihat saudara atau teman atau gimana? Dulu pernah satu kuliah dengan beliau Bu ya. Oh, Nah, oke. Kuliah di Palembang. di Palembang di Unsri Bu ya. Baik, Bu Nur Salama sekarang tergabung di kelas IGF 13 bersama Pak Joko Suranto ya. Iya Bu ya. Oke, udah siap tampil Bu? Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Nur Salama. Ya terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Buya Hasrizal selaku pimpinan dan guru di Akademi Al-Quran Al-Hasani beserta para pengurusnya. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing di kelas gramatikal dan tasin. Yang terhormat Pak Haji Joko Suramto dan Ibu Sispa selaku wali kelas kami, pembimbing di kelas GGF 13. Bapak Ibu semua peserta Zoom kajian pada subuh hari ini. Semoga kita semua dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya juga kita bisa berkumpul di kajian pada subuh Zoom pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, nikmat iman Islam. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat manfaat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Izinkan saya pada pagi ini mengucapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga pada yang pertama Buya Hasrizal Hassani, karena dengan metode Al-Sani yang beliau temukan kita bisa belajar Al-Quran secara gramatikal dengan mudah, dengan istilah-istilah yang mudah yang kita sama-sama mengerti. Saya doakan semoga Buya selalu sehat beserta keluarga selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Yang kedua, rasa terima kasih saya juga kepada Bapak Haji Joko Suramto dan Ibu Sispa yang selaku pengajar di kelas GGF 13. Terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya dalam membimbing kami. Kemudian juga terima kasih saya untuk Ibu Holia yang telah mengajak saya di Al-Hasani sehingga saya sedikit banyak sudah bisa menguraikan ayat meskipun masih banyak kekurangannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu di kelas GGF. Terima kasih atas support dan dukungannya, terutama Ibu Eva Lima, Ibu Ati, Ibu Rosa yang membantu saya sehingga saya bisa lebih terbenakkan lagi dengan gramatikal. Bapak Ibu peserta kajian pada subuh Zoom pagi ini, izinkan saya untuk screen share. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Berikut kajian gramatikal Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu Surah Al-An'am ayat 74 ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattahizu asnaman alihata. Inni araka wa qaumaka fi dolalim mubin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-An'am ini, ayat 74 ini, dibagi menjadi dua bagian, menjadi 20 penggalan. Bagian pertama terdiri dari 11 penggalan, yaitu penggalan 1 sampai 11. Bagian 2 terdiri dari 9 penggalan, penggalan 12 sampai 20. Berikut pemenggalan surah Al-An'am ayat 74. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, iz. Penggalan ketiga, qala. Penggalan keempat, Ibrahimu. Penggalan kelima, li. Penggalan keenam, abihi. Penggalan ketujuh, azaroh. Penggalan kedelapan, a. Penggalan kesembilan, tattahizu. Penggalan ke-10, asnaman. Penggalan ke-11, alihatan. Penggalan ke-12, ini. Penggalan ke-13, ya, ya. Penggalan ke-14, aro. Penggalan ke-15, ka. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, qaumaka. Penggalan ke-18, fi. Penggalan ke-19, dolalin. Penggalan ke-20, mubin. Berikut uraian secara gramatikal. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, iz, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ketiga, qala, bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata qala itu dari qawala. Di sini berlaku kaidah huruf sia 1.2, yaitu huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qala fa'ala. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan keempat, Ibrahim. Ini kata benda nama, artinya Nabi Ibrahim. Penggalan kelima, li, itu huruf jar, artinya kepada. Hilang apanya, Bu? Ya. Penggalan keenam, Screenshotnya apa? PPT-nya belum. oh, screen. Bisa. Nah, ya. Penggalan keenam, abi dan hi. Abihi adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti milik. Kata abi, kata abi bentuknya kabi kakak objek tunggal.
Cirinya diawali huruf jar yang mengkasrokan huruf belakangnya. Akar katanya abawa menjadi aba. Ini termasuk akar kata yang terdiri dari huruf sia sebanyak 14 kata yang berjumlah 10% dalam Al-Quran. Hal ini terdapat dalam materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya bapak atau ayah yang terdapat dalam kamus Munawir halaman 4. Kata benda kedua hi, yaitu kata ganti milik yang artinya adalah nya. Sehingga kata benda menjemu abihi itu artinya bapaknya atau ayahnya. Berikutnya kata penggalan ketujuh azaro itu bentuknya kata benda nama yang artinya azar. 8 a huruf bermakna artinya apakah. Penggalan ke-9 tahizu bentuknya KKSAD. Cirinya ada tak di depan dan domah di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya anta. Akar kata ahoza wala ta'ala artinya dalam Mahmud Yunus halaman 36 kamu sedang akan mengambil. Penggalan ke-10 asnaman bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata benda ada tanwin dan di akhir kata ada. Kemudian ciri objeknya yaitu ada patah tain. Akar kata sonima, pola kata kerja fa'ala, dan kata benda tunggalnya sonamun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'alan. Artinya berhala-berhala yang terdapat dalam kamus Munawir halaman 798. Penggalan ke-11 alihatan. Bentuknya KBPA objek jamak, objek khusus. Ciri kata benda ada tanwin dan tak marbuto di akhir kata. Akar kata alaha, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ilahun, pola kata benda, pola kata kerja kata benda tunggal fi'lun, pola kata benda jamak fa'ilatun, fa'ilatan. Artinya dalam Munawir halaman 36 Tuhan-Tuhan. Arti Quran surat Al-An'am ayat 70 bagian pertama. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah berkata kepada ayahnya Azar, apakah kamu akan mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Berikut bagian kedua dari uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 ini. Penggalan ke-12 ini itu huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13 ada ya sukun, ya itu kata ganti, bentuknya kata ganti artinya aku. Penggalan ke-14 aro, bentuknya KKSAD, cirinya ada alif di awal kata. Pelakunya ana. Akar kata ro'a yang terdiri dari dua huruf sia. Ada 4 kata yang berjumlah 90% dalam Al-Quran. Dalam materi halaman 32, pola fa'ala artinya aku akan melihat. Ini terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136. Penggalan ke-15 K itu kata ganti objek artinya kamu. Penggalan ke-16 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17 kau maka
Maka adalah kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua itu kata ganti. Kata yang pertama qauma. Bentuknya KBKK objek tunggal. Akar kata qawama menjadi qoma. Dalam hal ini berlaku kaidah 1.2 huruf sia, yaitu apabila huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361 yaitu kaum. Kata yang kedua yaitu ka, bentuknya kata ganti milik, artinya kamu. Jadi arti kata KBM penggalan ke-17 yaitu kaum kamu atau kaummu. Penggalan ke-18 bentuk fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-19 dolalin, bentuk kata benda kata kerja objek, cirinya ada tanwin dan huruf jar. Akar kata dolla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 230 kesesatan. Penggalan terakhir itu penggalan 20 mubinin, bentuk KBPA atau KBSN. Ciri kata bendanya ada mu di depan kata, ciri pola aktif atau SL-nya adalah huruf kedua akar kata kasroh atau sesuai pola. Akar kata bayana menjadi bana. Ini juga berlaku kaidah 1.2 huruf sia, yaitu apabila waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja af'ala, pola kata kerja muf'ilun, artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 yaitu yang nyata. Arti surat Al-An'am ayat 74 bagian kedua adalah sesungguhnya aku benar-benar melihatmu dan engkaumu dalam kesesatan yang nyata. Arti keseluruhan Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 adalah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah kamu akan mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Saya stop share dulu. Alhamdulillah. Sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. ada pantun, Bu, ya. Ya, silakan. Saya cari sini. Belajar di Al-Asani banyak istilah. Salah satunya huruf jar. Maafkan saya kalau ada salah, karena saya sedang tahap belajar. Terima kasih, Bu Sispa. Silakan jawabannya. Alhamdulillah. Bu Nur Salama sekarang sehari-hari kegiatannya apa, Bu Nur Salama? Saya guru, Bu, ya. Di mana? Oh, Saya gurunya jauh bukan di Palembang, tapi di daerah, ke SD, daerah lain. SMA, atau di mana? SMP, Bu, ya. Oke. Hmm. Jadi kegiatan sehari guru ya. Iya, Bu, ya. Nah, gimana rasanya habis menerjemahkan ayat tadi, Bu Nur Salama? Ya, lega juga karena saya masih memang banyak merasa kekurangan karena mungkin Ibu Sispa atau Pak ini saya banyak off cam, kemudian juga nanti lagi enak-enak belajar, saya dipanggil kepala sekolah, ada rapat semuanya, jadi Iya, mungkin ya. masih banyak kurangnya karena belajarnya Ya, tidak namanya terus. belajar ya. Iya, Bu, ya. Oke, Ibu ngajar apa ini? Bahasa Indonesia, Bu, ya. Oh, sama dengan Bu Lia ya. Dia juga bahasa Iya, Indonesia. eh, sama Ibu Rosalina Oke, juga. Mas, selamat Bu ya, selamat atas ya. Iya, Bu, Walaupun ya. ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim, wa iz qala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ini pada saat dia berdakwah kepada bapaknya, dia abihi kepada bapaknya Azara, ini kepada bapaknya Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Apa kata beliau? Atattakhizu asnaman alihatan. Apakah engkau akan mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan?
menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jadi bapaknya penyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini araka wa kaumaka, sesungguhnya aku benar-benar melihat engkau dan kaum fi dalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini pada saat beliau berdakwah kepada bapaknya, mungkin bapaknya sebagai pembuat patung ya, berhala. Bapak-bapak ibu, walaupun Nabi Ibrahim seorang nabi, tapi bapaknya adalah seorang penyembah berhala. Baik Bapak Ibu, demikian tadi surat Al-An'am ayat 4, singkat, tapi ini permulaan dari dialog antara Nabi Ibrahim dengan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Sispa sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Sispa. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya secara gramatikal. Surat Al-An'am ayat 74. Semoga kita semua dapat menyerap ilmunya dan bermanfaat sampai akhir hayat nanti.